Shalom, damai di hati. Salam jumpa kembali dengan saya, Pendeta Christinov Mawicere. Dalam program kajian MTPJ, di mana kita akan memikirkan bersama-sama, menelaah bagian firman Tuhan yang akan menjadi bahan pemberitaan firman Tuhan atau khotbah untuk minggu yang akan datang, agar supaya lewat kajian ini kita boleh diberkati dengan satu pemahaman yang lebih mendalam dalam rangka menjadi bahan pemberitaan firman Tuhan di minggu yang akan datang, yaitu pada tanggal 29 Februari sampai 4 Maret 2020. Nah, pembacaan serta bahan pemberitaan firman Tuhan untuk 29 Februari sampai 4 Maret 2023 nanti ialah dari Mazmur 41 ayat 1 sampai 14. Nah, sebelum kita sama-sama melihat dan memikirkan bagian firman Tuhan ini, mari kita minta pertolongan Tuhan untuk membimbing kita melalui Roh-Nya yang kudus dalam memikirkan teks firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami akui Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang penuh anugerah. Engkau telah memberikan kepada umat-Mu firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab untuk menjadi pedoman dan pegangan kehidupan. Dan Engkau sudah berkata bahwa barang siapa berpedoman dan berpegang pada firman-Mu, maka ia akan hidup. Dan dia akan mengalami aliran-aliran air kehidupan surgawi yang daripada Tuhan. Apalagi hidup kami ini banyak sekali tantangannya Tuhan. Dengan pikiran, kekuatan, kemampuan kami sendiri, kami tidak mampu, tidak sanggup, tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bertahan dan mengalahkan setiap cobaan, tantangan. Di luar firman-Mu, kami tak akan pernah menjadi pemenang. Akan tetapi ketika kami menstandarkan pikiran kami, perbuatan kami, hidup kami pada firman-Mu, dan menghadapi setiap tantangan, cobaan, pergumulan hidup, kami mendapati bahwa kami kuat dan menjadi pemenang. Oleh sebab itu, kami bersyukur sebab Roh-Mu mengarahkan kami untuk selalu menjadi anak-anak-Mu yang memprioritaskan firman Tuhan dalam hidup kami. Maka sekarang kami akan memikirkan firman-Mu Tuhan, terlebih khusus kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan pekerjaan pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Maka kami akan membaca dan membahas Mazmur pasal 41 yang akan menjadi bahan pembacaan dan perenungan firman Tuhan untuk minggu yang akan datang. Kami memohon Tuhan menolong kami, karena kami ini penuh dengan keterbatasan Tuhan. Baik keterbatasan karena dosa maupun keterbatasan dalam natur kami. Agar supaya kami tidak keliru memahami kehendak-Mu dan tidak menyimpang dalam memahami kebenaran-kebenaran-Mu. Kami memohon Roh Kudus bekerja di dalam kami, agar supaya kami dituntun, dipimpin, dibimbing untuk memikirkan secara benar maksud-maksud Tuhan dan kebenaran-kebenaran Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami dari Mazmur pasal 41 yang terdiri dari 14 ayat itu. Kami telah sedia Tuhan, kami mohon ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Sucikan kami dengan darah Yesus. Dan kiranya Tuhan sendiri yang dimuliakan ketika kami memikirkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara, mari kita membuka dan membaca Mazmur 41. Ada 14 ayat di sana.
Mazmur 41 ayat 1 sampai 14. Begini bunyi teks firman Tuhan ini. Judulnya ialah doa minta penyembuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan, kasihanilah aku. Sembuhkanlah aku sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta. Hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku. Apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Demikian pembacaan teks firman Tuhan yang akan menjadi bahan pemberitaan firman untuk tanggal 29 Februari sampai 4 Maret 2023, yaitu Mazmur 41 ayat 1 sampai 14. Dan nanti perenungan untuk minggu depan itu akan dilakukan di bawah tema sahabat karib yang berkhianat. Nah, tema ini tema yang jarang-jarang juga saudara-saudara, yaitu sekali lagi tentang sahabat karib yang berkhianat. Nah, saudara-saudara, begitu saya membaca dan mencermati Mazmur 41 ini, saya mendapati bahwa konteks Mazmur 41 ini adalah keadaan pemazmur, yang dalam hal ini Daud, yang sedang sakit. Nah, di tengah sakitnya itu, pemazmur mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Curahan isi hatinya itu berkisar tentang 4 hal. Yang pertama, tentang orang yang memperhatikan orang lemah. Nah, lemah di sini yang dimaksud oleh pemazmur adalah sakit. Jadi kelemahan tubuh karena sakit. Jadi pertama itu pemazmur mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan tentang orang-orang yang memperhatikan, mempedulikan orang yang sakit atau orang yang lemah. Yang kedua, pemazmur itu dia curhat kepada Tuhan tentang dirinya yang sedang sakit itu. Lalu ketiga, pemazmur juga curhat kepada Tuhan tentang adanya orang-orang yang menghujat dirinya yang sedang sakit. Dan yang keempat, pemazmur mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan yang berisi permohonan dan keyakinan pemazmur akan kemenangannya terhadap keadaan sakit, tetapi juga terhadap orang-orang yang telah memusuhinya itu. Nah, mari kita lihat 4 pokok curhat dari pemazmur ini, satu demi satu. Yang pertama, pemazmur mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan tentang
orang-orang yang memperhatikan orang yang lemah. Sekali lagi yang lemah di sini maksudnya adalah yang sakit. Nah itu dapat kita lihat di ayat 2 sampai ayat 4. Rupanya di tengah-tengah keadaan lemah dan sakitnya, pemazmur Daud ini dikunjungi oleh sahabat-sahabat dan kenalan-kenalannya yang begitu peduli dan penuh perhatian kepadanya. Nah dalam perkunjungan itu teman-temannya ini memberikan semangat, memberikan kekuatan iman, tetapi juga tentu mendoakan pemazmur. Nah perkunjungan itu oleh pemazmur, dia terasa sangat terhibur dan sangat diguatkan di tengah sakitnya itu. Maka saudara-saudara ayat 2 sampai 4 ini merupakan semacam ungkapan terima kasih dari pemazmur kepada teman-temannya yang begitu perhatiannya kepadanya yang sedang sakit itu, tetapi juga merupakan sebuah luapan sukacita yang di dalamnya berisi harapan dan doa pemazmur kepada Tuhan untuk mereka yang telah datang menjenguk, menguatkan imannya dan mendoakan itu. Nah, isi doa pemazmur itu ialah tentang janji-janji Allah sendiri, di mana pemazmur memohon supaya janji-janji Allah itu terjadi, diberlakukan kepada teman-temannya yang baik itu. Apa janji-janji Allah yang didoakan pemazmur itu? Nah, pemazmur meminta agar mereka berbahagia di dalam Tuhan. Pemazmur memohon agar Tuhan akan meluputkan mereka pada waktu celaka. Pemazmur bermohon agar Tuhan kiranya melindungi dan memelihara nyawa mereka. Dan kalau ada orang-orang yang memusuhi dan hendak berbuat jahat kepada mereka itu, pemazmur harap Tuhan tidak akan membiarkan itu terjadi. Nah kalau mereka sakit, pemazmur juga memohon agar supaya Tuhan memulihkan mereka. Nah, saudara-saudara, bila kita mencermati sebenarnya apa yang pemazmur minta kepada Tuhan untuk teman-temannya yang baik, penuh perhatian itu adalah sebenarnya berkaitan dengan apa yang pemazmur sendiri sedang alami. Pemazmur telah mengalami kecelakaan. Ya, mungkin ini dalam konteks peperangan. Kita ketahui bersama bahwa Daud ini adalah seorang pahlawan perang yang gagah perkasa. Dan waktu itu tidak jarang Raja Israel itu menjadi pemimpin pasukan perang menghadapi musuh-musuh mereka, yaitu bangsa-bangsa di sekitar mereka. Nah pemazmur juga rupanya sedang sakit, lemah, berbaring oleh karena mengalami luka-luka akibat peperangan itu. Pemazmur juga berhadapan bukan hanya dengan musuh-musuh dari bangsa-bangsa lain itu, tetapi ada musuh yang lebih mematikan sebenarnya, yaitu musuh dalam selimut. Nah, ini juga sedang dihadapi oleh pemazmur. Jadi baik musuh Israel, yaitu bangsa-bangsa sekitar, maupun musuh-musuh dalam selimut, yaitu orang-orang dalam sendiri, orang-orang di sekitarnya yang sebenarnya menaruh iri hati dan dengki. Dan bahkan ada kawan karib dari pemazmur yang berkhianat, yang sedang berupaya membinasakannya. Dan keadaan sakit seperti yang sedang dialaminya itu makin membuat dia tertekan oleh karena adanya musuh-musuh dalam selimut ini, saudara-saudara. Nah jadi untuk teman-temannya yang begitu peduli, begitu perhatian padanya itu, sehingga telah datang menjenguk, memberi kekuatan dan mendoakannya, pemazmur meminta kepada Tuhan, agar kalau mereka juga mengalami seperti yang dialami oleh dirinya, Tuhan melindungi dan menolong mereka. Dan permintaan pemazmur kepada Tuhan untuk teman-temannya ini saya pikir merupakan hal yang real. Karena kemungkinan besar mereka itu adalah bagian dari pasukan Daud sendiri. Menjadi bagian dari pasukannya di dalam peperangan. Ya, atau juga merupakan bagian dalam pemerintahannya dalam membangun bangsa Israel. Saudara-saudara, dalam konteks peperangan dan politik, karena bukankah hal-hal seperti kecelakaan, terluka, sakit,
pengkhianatan, musuh dalam selimut, itu adalah hal-hal yang nyata. Maka di tengah-tengah konteks itulah, pemazmur meminta kepada Tuhan untuk melindungi mereka. Namun tentu oleh karena ungkapan hati pemazmur kepada Tuhan, buat teman-temannya itu berkaitan dengan apa yang sedang dialaminya, maka permohonan pemazmur kepada Tuhan untuk teman-temannya itu adalah juga sebuah permohonan yang pasti telah dia ungkapkan kepada Tuhan sebelumnya untuk dirinya. Dan dari pengalaman imannya di tengah-tengah kelemahan, sakit, terluka, terzolimi oleh musuh-musuh dalam selimut, Tuhan selalu melindungi dan menolongnya. Maka tidak heran ungkapan hati pemazmur itu disampaikan dengan nada sukacita dan penuh keyakinan, yaitu berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Artinya pemazmur memang memohon kepada Tuhan, tetapi pemazmur memiliki sebuah keyakinan bahwa permohonan-permohonan yang dia sampaikan berdasarkan janji-janji Tuhan itu pasti diwujudkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, bila demikian maka ada beberapa hal yang dapat kita pikirkan sebagai penerapan atas prinsip-prinsip yang sudah kita lihat pada bagian pertama dari curahan isi hati pemazmur kepada Tuhan ini. Yang pertama, bahwa sakit penyakit, kelemahan tubuh adalah merupakan sebuah realita yang dapat dialami oleh semua orang. Dan bahkan saya dapat mengatakan bahwa semua orang pernah mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Siapakah di dunia ini manusia yang tidak pernah mengalami sakit penyakit dan kelemahan tubuh? Lalu yang kedua, lemah di sini juga, ya pertama-tama memang saya sudah katakan tadi artinya kelemahan tubuh dalam pengertian sakit. Tapi juga kita dapat memahaminya secara lebih luas, yaitu bisa kita terapkan dalam pengertian lemah secara sosial, secara ekonomi, politik, dan lemah secara hukum juga, saudara-saudara. Dan bukankah di sekitar kita, di tengah-tengah masyarakat itu, ada orang-orang yang lemah secara ekonomi, yaitu mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Yang lemah secara sosial, yang tidak memiliki bergaining di dalam pengambilan keputusan di tengah-tengah masyarakat. Lemah secara politik, lemah secara hukum, dan lain-lain sebagainya. Itu realita yang ada di sekitar kehidupan kita. Nah karena itu, gereja, orang percaya itu, jadi kalau saya bicara gereja, orang percaya, maksudnya gereja sebagai satu persekutuan komunal yang terdiri dari orang-orang percaya, tapi juga orang percaya secara individu. Nah, gereja dipanggil untuk menjadi sahabat yang memperhatikan mereka yang sakit dan lemah. Nah, bagaimana bentuk-bentuk memperhatikan itu? Antara lain bahwa karena di sekitar kita itu ada begitu banyak orang yang mengalami sakit dan kelemahan. Termasuk kelemahan secara sosial dan ekonomi itu. Maka gereja yang memperhatikan orang yang sakit dan lemah itu adalah gereja yang memiliki itikat untuk turut merasakan, turut prihatin dengan sakit penyakit dan berbagai bentuk kelemahan yang ada di sekitarnya. Sehingga rasa simpati, empati yang mendorong gereja untuk turut merasakan, turut prihatin dari orang-orang yang lemah dan sakit itu, mendorong gereja untuk memberikan pertolongan dalam berbagai cara. Berdiakonia secara karitatif atau juga berdiakonia secara transformatif. Nah, diakonia karitatif di sini, ya, saya pikir kita semua sudah paham. Ada analoginya, yaitu jangan hanya memberikan ikan tapi juga memberikan pancing. Artinya
Seseorang tidak hanya dibantu dengan memberikan makanan, tetapi juga memberikan sesuatu, dalam hal ini pekerjaan yang dapat membuat dia menghasilkan sesuatu untuk dia dapat memperoleh makanan secara sendiri tanpa tergantung lagi dari bantuan orang lain, bantuan dari gereja. Nah, gereja yang memperhatikan orang yang lemah itu adalah gereja yang mau berdiakonia secara karitatif, memberikan ikan, tapi juga berdiakonia secara transformatif, yaitu memberikan pancing agar supaya yang lemah ini bisa memperoleh kekuatan dan hidupnya mengalami transformasi, perubahan demi perubahan secara fisikal, tapi juga secara ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Dan kita melihat saudara-saudara, Yesus Tuhan kita dalam Matius 5 ayat 7 itu kita ingat, Yesus mengajarkan sebuah prinsip yang terkandung dalam ungkapan di mana Yesus mengatakan berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7 itu. Yesus tidak hanya mengajar agar supaya murid-muridnya, kita semua, gereja itu menjadi orang yang murah hati. Akan tetapi juga Yesus memberikan teladan tentang kemurahan hati itu sendiri. Ya, kita tahu Yesus itu dia menyembuhkan banyak sekali orang sakit, memberi makan orang-orang yang lapar dan lain-lain sebagainya. Yesus mengajarkan tapi juga memberi keteladanan tentang bagaimana menjadi gereja yang memperhatikan, yang mempedulikan orang-orang yang lemah dan sakit. Selanjutnya saudara-saudara, orang yang memperhatikan orang sakit dan lemah itu tentu juga dipanggil untuk menjadi orang-orang yang begitu berbahagia, yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ditolong oleh Tuhan seperti doa dari pemazmur itu. Karena kalau kita itu menjadi orang-orang yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap orang-orang yang lemah, maka Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan pasti juga akan memberikan pertolongan-pertolongannya kepada kita. Bahkan Dia akan memberkati kita. Dengan demikian, maka kita juga akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Maka jadilah gereja yang punya perhatian, gereja yang punya kepedulian terhadap orang-orang yang sakit dan orang-orang yang lemah. Lalu yang sakit dan lemah yang telah mendapatkan penghiburan dan kekuatan lewat perhatian, kepedulian dari gereja, dari rekan-rekan pemercaya lainnya, ya jangan juga lupa untuk membalas, mendoakan mereka yang telah menunjukkan kepedulian-kepedulian itu. Dengan kata lain di sini kita perlu memikirkan dan menerapkan prinsip saling mendoakan. Kita yang sehat mendoakan yang sakit, kita yang kuat mendoakan yang lemah. Tetapi juga kita yang didoakan, yaitu kita yang berada pada posisi yang lemah, yang sakit, tentu dipanggil juga untuk mendoakan mereka yang telah memberi perhatian dan kepedulian kepada kita. Dan kalau kita berdoa itu, belajar dari pemazmur juga, maka kita diajarkan untuk berdoa dengan iman. Seperti tadi pemazmur itu dia berdoa, dia mendoakan janji-janji Tuhan, dan dalam ia mendoakan itu dia sudah memiliki sebuah keyakinan bahwa doanya itu pasti dikabulkan karena memang dia sudah mempunyai pengalaman bagaimana Tuhan menolong dia dalam berbagai pergumulan dan tantangan kehidupan yang ia lakukan. Nah, saudara-saudara, dengan kata lain ada satu prinsip penting yang dapat kita pelajari juga di sini. Mengapa dalam berdoa itu, pemazmur itu yakin sekali Tuhan akan menjawab doanya. Jawabnya ialah karena pemazmur ini dia punya hubungan yang akrab, yang intim, yang sangat dekat dengan Tuhan. Keintiman relasi antara pemazmur dengan Tuhan itu membuat pemazmur ini dia memiliki sebuah insting rohani yang saya sebut sebagai suatu keyakinan
bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Dan karena itu pemazmur dengan ringan dia berdoa minta kepada Tuhan untuk teman-temannya yang baik penuh perhatian itu. Saudara-saudara, jangankan meminta sebenarnya, ini prinsipnya. Jangankan minta. Kalau kita punya hubungan kedekatan dengan Tuhan, bahkan ada kalanya kita tidak meminta, Tuhan yang tahu keadaan kita, kebutuhan-kebutuhan kita, pergumulan-pergumulan kita bahkan tanpa kita minta pun, Tuhan akan menolong kita dan menyediakan, mengadakan segala yang kita butuhkan. Contohnya begini, saudara. Kalau saya memiliki hubungan kedekatan, persahabatan dengan Anda. Begitu saya di jalan dengan mobil misalnya, saya melihat Anda di jalan, pasti saya akan menghentikan mobil saya dan bertanya, "Hei sobat, Anda mau kemana? Mari, masuk ke dalam mobil, saya antarkan Anda ke tempat tujuan." Tanpa dia minta, pasti saya tawarkan. Mengapa? Karena saya mengenal dia. Dan dia punya hubungan kedekatan dengan saya. Begitu juga kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita memiliki kedekatan, intimasi dengan Tuhan, kita boleh berdoa, meminta apa saja kepadanya. Karena kita tahu bahwa kehendak Tuhan itu seperti apa. Dan kita akan meminta adalah hal-hal yang sesuai dengan kehendaknya. Dan kita tidak perlu meminta dengan berteriak-teriak. Sebab di jemaat kami, saudara-saudara, di lorong Vanili itu, jalan Vanili, ada satu rumah yang dekat dengan anggota jemaat. Yang menjadi tempat kumpulan ada sejumlah orang berdoa. Dan pernah itu waktu kami beribadah kolom di belakang rumah itu, sementara ibadah kami mendengar di rumah itu, orang-orang yang berdoa itu mereka berdoa dengan berteriak-teriak dan menangis-menangis. Memang mereka berdoa sambil menangis-nangis, saudara-saudara. Sambil berteriak-teriak. Nah, sekarang saya mau katakan bahwa orang yang berdoa sambil menangis dan berteriak adalah orang yang hubungannya dengan Tuhan itu tanda tanya, saudara-saudara. Tanda tanya dalam pengertian seperti ini. Contoh, seorang anak itu, kalau dia meminta sesuatu kepada bapaknya, kepada orang tuanya, lalu papanya itu tidak memberikan, dan anak itu dia menangis, meronta-ronta, memaksakan supaya permintaannya itu diberikan oleh papanya. Tapi papanya tetap tidak memberikan. Itu artinya apa? Artinya itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ialah karena permintaannya itu adalah tidak baik untuknya. Ya. Permintaan itu tidak baik, tidak cocok, dan kalau diberikan bisa mencelakakan pada dirinya. Maka seorang papa yang baik itu tidak akan memberikan dan mengabulkan sebuah permintaan yang tidak baik untuk anaknya. Atau yang kedua, sang papa tidak mengabulkan permintaannya karena apa? Karena meski permintaannya itu boleh sebenarnya dikabulkan, tetapi anak ini sedang didisiplinkan. Mengapa? Karena ada kesalahan yang sudah dia lakukan kepada papanya. Papanya mendisiplinkannya sehingga permintaannya itu belum akan dikabulkan dalam waktu dekat atau pada saat itu. Jadi ini dua indikator dari orang kalau berdoa itu sambil berteriak-teriak seperti orang histeris. Ini seperti anak tadi, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu orang percaya, kita, saudara-saudara, kalau kita memiliki intimasi, kedekatan dengan Tuhan, kita berdoa berbisik saja kepada Tuhan. Pelan-pelan saja. Dan bahkan, terkadang mungkin kita yang terbatas ini, kita lupa berdoa. Tetapi Tuhan yang mengenal kita, tahu apa yang kita butuhkan. Karena relasi kita dengan Tuhan itu dekat. Tanpa kita minta dalam doa, Tuhan mengadakan apa yang kita butuhkan. Amin, saudara? Nah, jadi saudara-saudara, Daud itu dia berdoa kepada Tuhan dengan iman, dengan keyakinan bahwa doanya itu pasti dikabulkan. Mengapa?
Karena dia mempunyai sebuah relasi yang sangat intim dengan Tuhan. Nah, sekarang mari kita melihat curahan hati yang kedua dari pemazmur Daud kepada Tuhan, yaitu curahan hati tentang keadaan dirinya yang sedang sakit itu di ayat 5. Ayat 5 ini saudara-saudara berkata begini. Kalau aku, kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Nah, saudara-saudara, pada ayat 5 ini pemazmur bermohon secara langsung kepada Tuhan untuk pergumulan sakit yang sedang dialaminya, agar Tuhan menyembuhkannya. Ada dua permohonan dan satu pengakuan yang dimohonkan pemazmur dalam doanya yang dicatat di ayat 5 ini. Dua permohonan itu ialah, yang pertama, Tuhan, kasihanilah aku. Yang kedua, Tuhan, sembuhkanlah aku. Itu dua permohonan. Dan satu pengakuan itu ialah, terhadap Engkaulah aku berdosa. Pemazmur mengungkapkan suatu pengakuan diri yang berdosa kepada Tuhan. Nah, di sini saudara-saudara, pemazmur mengaitkan sakit dan kelemahan yang sedang dialaminya dengan dosa. Mengapa pemazmur yang adalah Daud ini masih mengingat-ingat dosa yang pernah dilakukannya? Yaitu, ya kita sudah tahu bersama dosa besar apa yang Daud lakukan. Di mana yang membuat seorang lelaki yang bernama Uria itu terbunuh di medan perang. Dan dia mengambil istri dari Uria yang bernama Batseba itu. Ini sebuah settingan, sebuah rekayasa yang jahat sekali, saudara-saudara. Tetapi singkat cerita kita tahu bahwa Tuhan memang telah mengampuni dan memperbaharui kehidupan Daud yang telah sempat jatuh di dalam dosa itu. Saudara-saudara, kita juga tahu bahwa kalau Tuhan itu mengampuni, maka dosa-dosanya yang sudah diampuni itu tak akan diingat-ingat lagi oleh Tuhan. Tak akan diungkit-ungkit lagi oleh Tuhan. Namun di sisi lain, Daud sebagai manusia masih mengingat. Tuhan tidak mengingat, tapi kita manusia yang punya keterbatasan ini, kita masih dapat mengingat, kita masih dapat terus dikejar oleh bayangan-bayangan perbuatan dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Dan karena itu yang teralami oleh pemazmur sehingga dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dan perasaan tidak layak ini membuat dan mendorong pemazmur untuk memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan mengampuninya dan menyembuhkannya. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini Daud percaya bahwa kesembuhan hanya datang dari Tuhan. Tentu bukan hanya Daud, kita juga harus memiliki keyakinan seperti Daud. Yaitu bahwa kesembuhan hanya datang dari Tuhan. Sebagaimana kehidupan itu hanya datang dari Tuhan, demikian juga kesembuhan itu hanya datang dari Tuhan. Nah, ini perlu ditegaskan karena masih ada banyak orang Kristen itu mencari kesembuhan di luar Tuhan. Di luar iman kepada Yesus. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa sebagaimana kehidupan itu datang dari Tuhan, dicipta oleh Tuhan, demikian juga kesembuhan hanya datang daripada Tuhan. Namun dosa bisa menjadi penghalang untuk mengalami anugerah kesembuhan dari Tuhan. Karena itulah Daud terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan, agar Tuhan berkenan menyembuhkannya. Nah, sekarang mari kita memikirkan beberapa prinsip penerapan dari curahan hati yang kedua ini, dari pemazmur kepada Tuhan. Yang pertama, kesembuhan hanya bersumber dari Tuhan. Maka bila kita mengalami sakit penyakit dan berbagai kelemahan, merupakan kepatutan bagi kita untuk hanya datang kepada Tuhan saja, meminta kesembuhan dari Tuhan, saudara.
Yang kedua, berkaitan dengan itu maka kita dapat menggunakan jasa dari para medis dan menggunakan cara-cara pengobatan tradisional juga. Karena semua itu adalah berkat dari Tuhan yang diberikan kepada kita manusia untuk mendapatkan kesembuhan. Namun, dalam menempuh proses penyembuhan melalui medis dan cara-cara tradisional, ya cara tradisional itu seperti misalnya ada orang-orang tua kita yang tahu meramu berbagai obat-obatan herbal dari tumbuh-tumbuhan itu. Mereka dikaruniakan Tuhan pengetahuan tentang itu, tapi bukan pengetahuan yang bersifat mistik, gaib, melainkan ya, pengetahuan yang logis ya, tentang cara-cara tradisional dalam hal menyembuhkan sejumlah sakit penyakit. Jadi kita dapat menempuh proses penyembuhan secara medis maupun dengan cara tradisional, tetapi kita harus berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dengan kata lain, semua proses penyembuhan dengan cara medis atau cara tradisional yang kita tempuh dalam upaya mencari kesembuhan itu harus kita lakukan dalam kerangka iman dan pengharapan kita kepada Tuhan yang adalah satu-satunya sumber kesembuhan. Jadi kita memahami bahwa para medis, peralatan-peralatan medis, obat-obatan medis, juga cara-cara tradisional itu hanya merupakan alat yang Tuhan pakai untuk menganugerahkan kesembuhan kepada kita. Maka berikut, kita tidak boleh menggunakan cara-cara penyembuhan yang tidak dikehendaki Tuhan. Nah, cara penyembuhan yang tidak dikehendaki Tuhan itu ialah segala sesuatu yang mengandung unsur-unsur gaib dan mistik. Karena semua itu merupakan tipuan iblis yang bermaksud membuat kita menduakan Tuhan. Nah, padahal kita sudah tahu kan bahwa Tuhan itu tidak mau diduakan. Kita tahu hukum pertama dan hukum kedua, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas dan di bumi di bawah, lalu sujud menyembah kepadanya. Nah, jadi ada banyak cara iblis termasuk menawarkan cara-cara penyembuhan yang bernuansa mistik, gaib, dengan tujuan untuk membuat kita menduakan Tuhan, menyembah Allah lain. Berikut, setiap kali kita berdoa, patut bagi kita untuk datang dengan kerendahan hati, memohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Ya. Kita belajar dari Daud, datang kepada Tuhan dengan selalu perasaan tidak layak dan datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Nah, kemudian juga saudara-saudara, memang tidak semua penyakit yang diakibatkan langsung oleh dosa. Ya, jadi sekali lagi tidak semua penyakit yang diakibatkan langsung oleh dosa. Ada penyakit-penyakit yang memang teralami karena dosa, tetapi ada penyakit yang teralami karena faktor-faktor alami seperti tubuh kita yang terbatas, yang karena terbatas rentan terhadap berbagai virus, terhadap berbagai kuman, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya ingat bahwa Paulus pernah mengatakan bahwa tubuh kita manusia ini adalah tubuh yang merosot. Kalau tidak salah di mana itu dia katakan itu. Di 2 Tesalonika kalau saya tidak salah. Tubuh kita manusia adalah tubuh yang merosot. Jadi tanpa ada virus dan kuman, bakteri sekalipun, tubuh yang merosot ini bisa saja mengalami gangguan, sakit penyakit. Walaupun memang ada penyakit yang dialami oleh karena dosa. Dalam hal ini Tuhan mengizinkan penyakit itu terjadi sebagai teguran agar kita bertobat. Tetapi ada penyakit yang teralami secara alami, sekali lagi seperti tadi. Karena keterbatasan kita sehingga kita terserang oleh berbagai virus, kuman yang mendatangkan penyakit, atau karena tubuh kita ini yang mengalami proses kemerosotan. Sehingga tubuh yang merosot ini bisa saja mengalami jatuh sakit. Saudara-saudara, hal lain lagi yang dapat kita petik sebagai prinsip penerapan dari curahan hati yang kedua pemazmur ini ialah bahwa
Kalau kita itu memiliki kedekatan dengan Tuhan, kita boleh mengungkapkan isi hati kita apa saja kepada Tuhan. Kita boleh memohon pengampunan darinya, kita boleh bahkan di bagian-bagian lain kita mendapati pemazmur itu marah kepada Tuhan dan seolah-olah menuduh Tuhan. Memang kitab Mazmur ini saudara-saudara tidak bermaksud pertama-tama menyajikan kepada kita ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin Alkitab. Melainkan kitab Mazmur ini menyodorkan kepada kita tentang pengalaman iman subjektif dari pemazmur. Lalu pengalaman iman itu kemudian bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk bagaimana menjalani kehidupan yang beriman itu dalam hal memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi dalam keintiman hubungan itu kita mendapatkan akses dari Tuhan seperti pemazmur untuk mengungkapkan berbagai warna-warni yang ada di dalam hati kita, entah cerah atau gelap, entah senang atau sedih, entah bahagia atau marah, ya kita boleh ungkapkan kepada Tuhan. Nah sekarang mari kita melihat curhat yang ketiga dari pemazmur kepada Tuhan. Di mana pada ayat 6 sampai 10 itu kita mendapati pemazmur itu mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan tentang orang-orang yang memusuhinya, yang berlaku jahat kepadanya. Dari ayat 6 sampai 10 ini kita mendapati bahwa ada juga orang-orang lain yang datang menjenguk pemazmur di dalam keadaan sakitnya. Namun mereka itu menjenguk pemazmur bukan karena mereka memiliki perhatian dan kepedulian seperti kelompok orang yang pertama tadi. Melainkan mereka menjenguk pemazmur untuk bergembira karena sakitnya. Dan bahkan untuk menghujat dia. Ada yang berkata dari orang-orang itu, kapan ia ini akan mati? Supaya namanya itu hilang lenyap. Ada yang dalam kunjungannya itu memperkatakan hal-hal dusta kepada pemazmur. Ya mungkin semacam kata-kata intimidasi yang bukannya membuat pemazmur itu dikuatkan dan disemangati. Yang malah oleh kata-kata intimidasi itu membuat pemazmur itu mengalami keadaan batin yang putus asa. Ya seperti misalnya kata-kata intimidasi yang diperkatakan itu misalnya ya sakit ini semakin parah, ini tidak bisa disembuhkan lagi. Nah bayangkan pada orang yang sedang sakit, pemazmur yang sedang sakit, diperdengarkan kata-kata seperti itu. Sakitmu ini sangat parah, ini tidak bisa disembuhkan lagi. Ada yang begitu. Nah lalu mereka itu selesai berkunjung, mereka menceritakan keadaan pemazmur kepada orang-orang di jalan mengenai hal-hal yang jahat dan dusta. Lalu orang-orang yang membenci pemazmur itu saling berbisik-bisik. Misalnya mungkin dalam bisik-bisik itu mereka mengatakan dia itu sakit parah, hampir mati. Nah itu adalah merupakan akibat dari dosa yang telah dilakukannya. Nah, kira-kira seperti itu. Bahkan dari antara orang-orang yang berlaku jahat itu ada sahabat karib sendiri dari pemazmur. Sehingga di ayat 10 itu pemazmur berkata, bahkan sahabat karibku yang sangat dekat denganku, yang sangat kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Saudara-saudara, tentang curahan hati yang ketiga ini, seorang ahli perjanjian baru yang bernama Matthew Henry, dia mengatakan begini. Yang pertama, Matthew Henry mengatakan yang pertama, mereka itu, yaitu orang-orang yang menjenguk pemazmur itu, mengharapkan kematian pemazmur. Jelas-jelas mereka berkata, bilakah ia mati? Dan namanya hilang lenyap bersamanya. Nah rupa-rupanya orang-orang ini hatinya dipenuhi dengan rasa iri dan dengki kepada pemazmur.
Karena hidup pemazmur ini yang memang memiliki banyak kelebihan dan dipakai Allah secara luar biasa. Mau dilihat dari sudut manapun, ya, pemazmur ini adalah kebanggaan dan berkat terbesar bagi negerinya, bagi Israel. Namun tampaknya ada beberapa orang yang merasa iri, dengki, dan muak dengan dia. Yang kedua, mereka mengumpulkan segala sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk mencela pemazmur. Mereka yang datang menjenguk pemazmur itu, nah, biasanya orang kalau menjenguk adalah orang yang baik, yang penuh perhatian, yang punya kepedulian. Akan tetapi mereka berkata dusta. Artinya mereka itu pura-pura bersahabat. Seakan-akan tujuannya menjenguk pemazmur adalah untuk ikut bergumul bersama pemazmur dan untuk menghibur pemazmur. Mereka mungkin berkata kepada pemazmur bahwa mereka sangat sedih melihat pemazmur yang dalam keadaan sakit parah dan berharap supaya pemazmur sembuh. Tetapi semua perkataan mereka itu hanya basa-basi saja, penuh kepalsuan. Bahkan lebih buruk lagi dari itu, ada maksud jahat tertentu di balik dari kata-kata mulut mereka. Mengapa mereka datang menjenguk dia? Yaitu supaya mereka dapat membuat teguran. Nah, yaitu teguran-teguran yang menyakitkan hati atas segala hal yang diperkatakan kepadanya. Nah, sesudah itu mereka lalu menceritakannya dengan sesuka hati apa yang mereka lihat dari pemazmur. Bahwa pemazmur itu sakit parah, bahwa dia akan mati, dan lain-lain sebagainya. Dan bahwa sakitnya itu disebabkan oleh karena dia itu adalah orang dursila dan lain-lain sebagainya. Ya, berbagai komentar yang negatif yang mereka ciptakan sendiri, mereka sebarkan kepada orang-orang dengan tujuan untuk membuat orang-orang membenci dan menertawakannya. Hati mereka itu penuh dengan kejahatan, merancang yang jahat dengan segala sesuatu. Ketika mereka berada di antara teman-temannya dan menceritakan sesuatu kepada mereka, mereka akan menceritakannya lagi kepada orang lain. Jadi image buruk tentang pemazmur yang sedang sakit itu betul-betul diberitakan secara MLM, ya, mulut lewat mulut di tengah-tengah masyarakat itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, kepada orang-orang, teman-temannya yang jahat, benci, memusuhinya ini, sebenarnya jika pemazmur itu mengadu tentang penyakitnya, mereka akan mencela dia sebagai orang yang cengeng. Jika pemazmur tidak mengeluh sama sekali, ya mereka akan mencela dia sebagai orang yang bodoh. Jika pemazmur berdoa atau memberikan nasihat yang baik bagi mereka, maka mereka akan mengolok-olok dia sebagai orang yang sok suci. Jika pemazmur diam saja, ketika orang-orang jahat ini ada di hadapannya, maka mereka akan mengatakan bahwa dia sudah melupakan Tuhan saat sakit. Nah, demikianlah orang itu kalau pikirannya sudah negatif, hatinya jahat, maka mereka akan selalu menemukan kesalahan. Meski benar, ya jadi salah di mata orang-orang yang seperti ini. Tidak ada yang dapat menahan lagi orang-orang yang sudah sedemikian berniat melakukan kejahatan terhadap pemazmur ini. Lalu, yang ketiga, mereka berharap supaya pemazmur tidak akan pernah dapat sembuh dari sakitnya itu. Atau mereka juga berharap agar supaya rasa benci yang telah mereka ciptakan terhadap orang-orang bagi pemazmur itu tidak akan pernah hilang. Mereka betul-betul memiliki hati yang jahat terhadap pemazmur. Mereka mengatakan ke telinga yang satu, dari telinga yang satu ke telinga yang lain, secara sembunyi-sembunyi untuk menghujat pemazmur. Karena mereka tahu kalau ya mereka katakan dengan terang-terangan dan pemazmur itu kemudian sembuh, ya itu akan
sangat berbahaya bagi mereka juga. Nah, saudara-saudara, dengan mengetahui bahwa pemazmur ini akan mati, orang-orang ini sebenarnya sedang merencanakan bagaimana menghentikan semua langkah yang telah pemazmur rancang untuk kebaikan orang banyak di Israel itu. Mereka sedang mencegah langkah-langkah tersebut dilanjutkan. Dan sedang meniadakan semua yang sudah dikerjakan oleh pemazmur sampai pada saat itu. Nah, kita melihat bahwa pemazmur Daud dia menyebut tindakan-tindakan dari orang-orang ini sebagai tindakan merancangkan yang jahat terhadap dirinya. Dan mereka tidak ragu-ragu bahwa mereka akan berhasil dengan tujuan mereka. Penyakit jahanam, kata mereka, tetap menimpa dia. Mereka berharap celaan yang direcoki ke dalam namanya itu akan menghancurkan dirinya dengan segera sampai membinasakannya. Atau dengan kata lain, pemazmur Daud itu sudah tahu niat jahat yang ada di dalam pikiran dari teman-temannya ini, termasuk sahabat karibnya yang berkhianat kepadanya ini. Dan dengan begitu maka berhasillah mereka. Mereka mengikuti sebuah peribahasa masa kini. Ada peribahasa masa kini yang mengatakan, dan pemazmur tahu cara mereka ini. Lemparkanlah fitnah sebanyak-banyaknya, maka pasti akan ada yang mengena. Nah, itu yang sedang dilakukan oleh orang-orang ini dan pemazmur tahu itu. Penyakit yang sekarang sedang diderita oleh pemazmur pasti akan menewaskan dia, pikir dari orang-orang ini. Karena penyakit itu merupakan hukuman atas suatu kejahatan yang sangat besar. Yang tidak akan disesalinya. Penyakit itu membuktikan bahwa dia itu orang dursila. Nah, ini berita hoax yang disebarkan oleh orang-orang jahat ini. Yang sebenarnya adalah orang-orang yang ada di sekitarnya namun yang iri dan dengki kepadanya. Lalu ada satu orang tertentu yang tadinya sudah sangat dipercayai oleh pemazmur, tetapi bergabung dengan musuh-musuh dari pemazmur. Dan sikapnya terhadap pemazmur itu sama kejamnya dengan musuh-musuh pemazmur ini. Nah, mungkin sahabat karib yang telah berkhianat kepada pemazmur ini adalah Ahitofel. Ahitofel adalah sahabat karib dari Daud yang diangkat oleh Daud sebagai Perdana Menteri Israel. Daud adalah rajanya dan Ahitofel, kawan karibnya ini diangkatnya sebagai Perdana Menteri. Yang sangat dia percayai. Sebagai orang yang kesetiaannya kepadanya tidak tergoyahkan. Yang nasihat-nasihatnya sangat diandalkan oleh pemazmur Daud dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dan yang makan rotinya secara bersama-sama. Artinya Ahitofel ini adalah orang yang sangat akrab dengan pemazmur, dan saking akrabnya mereka selalu duduk makan bersama. Bahkan lebih dari itu, kawan karib yang berkhianat yang dimaksud oleh Paulus, yang mungkin maksudnya adalah Ahitofel, itu adalah orang yang sudah diberikan kehidupan dan mata pencarian, penghasilan, dan karena itu berhutang sebenarnya kepada pemazmur. Baik dalam hal hutang terima kasih maupun dalam hal hutang materi. Namun orang kepercayaan dan sahabat karib ini rupanya sudah melupakan semua roti yang pernah diberikan pemazmur kepadanya. Dan sekarang dia berkhianat terhadap pemazmur yang sudah menjadikan dia sebagai orang yang terhormat. Orang ini bukan hanya meninggalkannya namun juga menghina, melawan, dan berusaha menggantikan dia. Nah, Daud mengalaminya. Dan saudara-saudara, kita juga dapat berefleksi secara lebih jauh. Bukan hanya Daud, bahkan anak Daud, dalam hal ini Yesus juga mengalami pengkhianatan seperti itu. Karena di sini, di dalam roh, Daud berbicara tentang Yudas sang pengkhianat. Di mana Yesus sendiri kemudian menjelaskan dengan terang apa yang dinubuatkan Daud ini dengan memberikan roti kepada Yudas. Supaya kata Yesus genaplah kitab suci.
orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Itu dapat kita lihat di Yohanes 13 ayat 18 dan 26. Lebih dari itu saudara-saudara, bukankah bila kita berefleksi secara lebih jauh lagi, bukankah kita manusia, termasuk kita orang-orang percaya, telah bersikap tidak setia dan tidak tulus terhadap Tuhan Allah yang telah senantiasa memberikan roti kepada kita. Kita makan rotinya setiap hari. Namun kita begitu sering mengangkat tumit kita terhadapnya, melawan dia, memberontak kepadanya. Nah sekarang dari curhatan yang ketiga pemazmur terhadap Tuhan ini, mari kita melihat beberapa prinsip penerapan. Yang pertama, bahwa di mana-mana ada saja orang-orang yang memiliki hati yang jahat, yang suka menghujat, mencela, menghina, memfitnah, menjatuhkan, menghancurkan nama baik, menghancurkan status kita, menjatuhkan jabatan, kedudukan kita. Itu merupakan sebuah realita, saudara-saudara. Yang kedua, bahwa di mana-mana ada saja orang-orang yang munafik, yang pura-pura baik tapi punya rencana-rencana tersembunyi yang jahat. Yang kata-katanya menyenangkan, akan tetapi ada maksud-maksud jahat di balik daripada kata-kata yang manis itu. Yang ketiga, bahkan kadang-kadang ada saja sahabat karib yang berkhianat. Nah itu juga merupakan sebuah realita, saudara-saudara. Yang keempat, bahwa di mana-mana ada juga orang-orang yang iri dan dengki karena melihat kelebihan-kelebihan orang lain itu. Nah itu juga merupakan sebuah realita. Yang kelima, bahwa Yesus telah mengalami semua yang saya katakan tadi itu. Semua perlakuan itu sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Dia dihujat, dicela, difitnah. Kepadanya dirancangkan kejahatan agar dia mati. Bahkan dikhianati oleh orang terdekatnya. Salah satu muridnya yaitu Yudas. Dan bahkan Petrus juga orang yang paling dekat dengannya pernah mengkhianatinya. Dan itu semua juga terjadi ya. Orang-orang yang melakukan itu, para pemimpin agama Yahudi, mencela, menghujat, memfitnah, merancangkan kejahatan untuk membunuh Yesus itu karena iri dan dengki. Namun Yesus sabar dan tabah menanggung semua itu sampai ia mengalami kemenangan. Yang keenam, janganlah kita tentu memiliki karakter seperti musuh-musuh pemazmur Daud tadi. Karena karakter-karakter jahat seperti itu akan menjadi bumerang yang menghancurkan diri kita sendiri. Yang ketujuh, tabahlah seperti Yesus. Jika kita dalam hidup kita ini mengalami hal-hal yang jahat, milikilah iman yang tahan penderitaan. Tetaplah berserah kepada Allah seperti pemazmur Daud. Nah barangkali ini adalah merupakan benang merah pesan dari Mazmur 41 ini ketika kita telah memasuki penghayatan minggu sengsara yang pertama dari sengsara Tuhan Yesus itu, saudara-saudara. Kita perlu memiliki iman seperti pemazmur Daud, tapi juga iman seperti Yesus, yaitu iman yang tahan penderitaan, yang tahan aniaya, yang tahan perbuatan-perbuatan jahat orang lain. Termasuk memiliki iman yang tabah meski kita dikhianati. Nah sekarang mari kita melihat curhatan yang keempat dari pemazmur kepada Tuhan. Di mana pemazmur memohon agar supaya Tuhan melakukan pembelaan kepadanya di tengah-tengah kejahatan yang sementara dirancangkan dan dilakukan oleh musuh-musuhnya kepadanya itu. Itu dapat kita lihat di ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Saudara-saudara, bagaimana respons Daud terhadap sikap musuh-musuhnya yang kurang ajar, yang iri, dengki, merancangkan kejahatan terhadapnya? Pertama,
pemazmur mencurahkan isi hatinya dalam doa kepada Allah. Supaya mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pemazmur tidak mengatakan apa-apa kepada mereka, kepada musuh-musuhnya itu. Namun pemazmur hanya berbicara kepada Tuhan saja. Ya Tuhan, kasihanilah aku karena mereka sungguh keji. Pemazmur berdoa tentang penghinaan musuh-musuhnya. Tuhan, kasihanilah aku. Dan pemazmur selalu yakin bahwa di dalam belas kasihan Allah terdapat penyembuhan bagi setiap kesedihan, bagi setiap sakit penyakit. Pemazmur mengatakan, Tuhan, mereka berusaha keras menjatuhkan aku. Namun Tuhan, tegakkanlah aku dari ranjang penderitaan ini. Yang darinya aku tidak akan pernah bangkit lagi menurut sangka mereka. Namun sekarang tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Nah tentu supaya ketika Tuhan memulihkan, menyembuhkan pemazmur, pemazmur berhasrat sekali untuk melakukan pembalasan, tetapi membalas kejahatan mereka dengan kebaikan. Karena itulah yang memang biasanya diperbuat oleh pemazmur Daud. Antara lain dapat kita lihat itu dalam Mazmur 7 ayat 5, 35 ayat 13, atau katakanlah kita tahu kisah narasi tentang Saul yang mau membunuh Daud, mengejar-ngejar Daud, dan ada beberapa kesempatan Daud itu bisa membunuh Saul sebenarnya. Tapi kita tahu kisahnya bagaimana Daud justru hanya melakukan kebaikan kepada Saul. Itulah karakter dari Daud. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi pemazmur dia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyembuhkannya supaya dia dapat membalas perbuatan jahat dari musuh-musuhnya. Tetapi bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi membalas kejahatan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Nah orang yang baik akan berharap bisa mendapat kesempatan untuk menunjukkan kebaikan. Bahwa dia, pemazmur ini tidak menyimpan perasaan benci terhadap mereka yang telah menyakiti dia. Dan bersedia melakukan hal-hal yang baik bagi mereka. Atau bisa saja orang berkata begini saudara-saudara. Bahwa sebagai raja aku akan menjadikan mereka sasaran kemarahanku yang sudah sepantasnya mereka dapatkan. Aku akan mengusir mereka dari istana, mendepak mereka dari jabatan-jabatan mereka, dan melarang mereka duduk makan bersamaku nanti. Dan tindakan keadilan seperti itu perlu aku lakukan, supaya menjadi peringatan untuk orang-orang yang lain. Tetapi pemazmur tidak melakukan itu walaupun ada pemikiran yang mungkin dari kepalanya sendiri atau pemikiran dari orang-orang di sekitarnya. Tapi dia tidak lakukan itu. Mungkin di dalam doa ini terbungkus sebuah nubuatan tentang Mesias, tentang pemulihan Kristus yang dibangkitkan oleh Allah dari kematian supaya dia dapat menjadi pembalas yang adil untuk segala kejahatan yang dilakukan terhadap dia dan umatnya. Terutama oleh bangsa Yahudi yang mengalami kancuran menyeluruh tidak lama sesudah itu. Tetapi kita tahu bersama saudara-saudara bahwa Yesus yang bangkit itu kemudian memerintahkan murid-muridnya gereja untuk memberitakan Injil agar supaya apa? Agar supaya orang-orang berdosa termasuk orang-orang jahat yang telah membunuh Yesus itu jadi percaya Yesus dan diselamatkan. Nah saudara-saudara inilah spirit membalas kejahatan dengan kebaikan yang telah ditunjukkan oleh pemazmur. Dan sebenarnya karakter pemazmur itu juga menunjuk pada sosok yang lebih sempurna, yaitu Yesus yang memiliki karakter spirit membalas kejahatan dengan kebaikan. Kedua, saudara-saudara, pemazmur meyakinkan dirinya bahwa mereka akan kecewa, yaitu musuh-musuhnya itu akan kecewa. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku, Tuhan. Yakni apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku, demikian doa pemazmur. Nah, musuh-musuhnya itu mengharapkan kematian dari pemazmur. Namun ternyata pemazmur mengalami kesembuhan karena belas kasihan Allah. Bahkan selain sembuh, dia masih merasa terhibur lagi
dengan hal-hal berikut, yaitu bahwa kesembuhannya itu mendatangkan kekecewaan bagi lawan-lawannya. Mereka akan sangat kecewa dan malu. Ya, jadi tidak perlu menggunakan kekecewaan mereka untuk memarahi mereka, saudara-saudara. Karena mereka akan kesal, kecewa, dan malu dengan sendirinya karena perbuatan-perbuatan mereka. Nah, perhatikanlah di sini ada satu prinsip juga yang penting, bahwa walaupun kita tidak boleh merasa senang atas kejatuhan musuh-musuh kita, tetapi kita boleh merasa senang atas kegagalan rancangan-rancangan mereka yang melawan kita. Bahwa itu akan terjadi karena perkenanan Tuhan Allah bagi kita. Seperti yang dialami oleh pemazmur. Perhatikanlah juga bahwa jika kita dapat mengenali perkenanan Allah bagi kita dalam setiap tindakan belas kasihan apa saja Tuhan Allah itu kepada kita, baik kita sebagai pribadi maupun secara satu persekutuan, maka itu akan membuat kita merasakan melimpahnya dan manisnya perkenanan Allah bagi kita itu. Yang kedua, pemazmur bergantung kepada Allah yang telah melepaskan dia sedemikian rupa dari banyak perbuatan jahat. Dan yang menyelamatkan dia, yang membuatnya tegak, sembuh, sehat, kuat lagi. Dan bangkit kembali dengan gagah. Ini merupakan sebuah pengakuan. Bukan karena kekuatannya ia boleh sembuh dan sehat, tetapi semata-mata karena pertolongan Tuhan. Yang keempat, mazmur ini kemudian ditutup oleh pemazmur dengan sebuah doksologi, yaitu puji-pujian bagi Allah sebagai Tuhan Allah Israel. Nah, doksologi pemazmur ini mengajar kita bahwa jika kita memiliki pengharapan yang disertai iman atas pemeliharaan Allah, melalui anugerahnya yang membawa kepada kita kemuliaannya, perkenanannya, pertolongannya, maka selayaknya hati kita ini penuh dengan sukacita dan mulut kita dipenuhi dengan puji-pujian. Jadi kita diajar untuk pertama memberi kemuliaan kepada Allah sebagai Tuhan, Allah yang memiliki perjanjian dengan umatnya, dengan kita, yang melakukan hal-hal besar dan baik untuk kita, dan yang memiliki lebih banyak dan lebih baik lagi dalam gudang perbendaharaannya, segala berkatnya yang disediakannya dan yang hendak dicurahkannya untuk kita. Yang kedua, untuk memberikan kepada Allah itu kemuliaan sebagai Allah yang kekal, yang baik keberadaannya maupun kemuliaannya telah ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yang ketiga, mengajar kita untuk memberi kemuliaan kepada Allah dengan sepenuh hati, dengan perasaan kasih yang tulus kepadanya, seperti yang ditandai dengan muterai ganda pada ayat penutup itu, di mana pemazmur mengatakan, amin, ya amin. Nah, dari curhatan yang keempat, pemazmur kepada Tuhan ini, mari kita melihat beberapa prinsip penerapan. Yang pertama, kapanpun nama baik kita tercemar, yang harus menjadi kepedulian utama kita adalah ketulusan hati kita, integritas kita. Saat kita menjaga ketulusan, integritas hati kita, maka dengan sukacita hati kita bisa berserah kepada Allah untuk mengamankan nama baik kita. Jadi fokus kita ialah ketulusan hati kita kepada Allah, bukan fokus pada orang-orang yang mencemarkan nama baik kita. Nah, karena seringkali ketika ada yang mencemarkan nama baik kita, ya hati kita, pikiran kita jadi terfokus kepada perbuatan jahatnya itu. Tidak, belajar dari pemazmur. Ketika kita berhadapan dengan hal-hal jahat dari orang yang mencemarkan nama baik kita, mari kita berfokus pada ketulusan hati kita terhadap Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Daud mengetahui bahwa jika dia dapat bertekun saja di dalam ketulusannya, maka dia tidak perlu takut
musuh-musuhnya akan menang atas dia. Nah, rupanya ini kunci dari kemenangan. Diberhadapkan dengan kejahatan orang lain, fokus saja antara relasi kita dengan Tuhan. Fokus saja pada hidup yang tetap tulus, tetap baik. Tidak usah berfokus pada kejahatan orang lain, saudara-saudara. Itu menjadi kunci dari kemenangan kita, seperti kemenangan yang dialami oleh Daud. Yang kedua, orang terbaik di dunia hanya dapat mempertahankan ketulusan atau integritasnya selama Allah menopang dia di dalam ketulusannya itu. Karena oleh anugerahnya sajalah kita ada sebagaimana adanya kita. Jika kita dibiarkan sendiri, maka kita bukan hanya akan jatuh terperosok, melainkan kita juga dapat meninggalkan ketulusan itu dan menjadi orang yang tidak tulus. Yang ketiga, penghiburan terbesar kita adalah bahwa betapapun lemahnya kita, Allah sanggup menopang kita dalam ketulusan kita. Namun dia akan menopang kita kalau kita mau berserah dan percaya kepada dia untuk menjaga ketulusan kita. Yang keempat, jika anugerah Allah tidak memelihara kita terus-menerus, kita tidak akan dapat bertahan dalam ketulusan kita. Matanya selalu tertuju kepada kita. Jika tidak, kita akan segera mulai terpisah dengannya. Yang kelima, ini yang terakhir saudara-saudara. Orang-orang yang ditopang Allah dalam ketulusan mereka akan dibuatnya tegak di hadapannya untuk selama-lamanya. Mereka akan dibuatnya bahagia, mengalami kemenangan dengan melihat dia dan berada bersamanya. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Inilah beberapa hal yang dapat kita pikirkan dari Mazmur 41 yang terdiri dari 14 ayat ini, saudara-saudara. Baik, sekarang mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas hikmat dan pengetahuan yang Kau anugerahkan kepada kami untuk memikirkan kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalam Mazmur 41 yang sudah kami baca dan pikirkan bersama ini. Kami mohon Tuhan, tetaplah kiranya menyertai dan memimpin kami. Dengan Roh-Mu yang kudus itu, arahkan dan kendalikan kami untuk hidup seturut dengan firman-Mu, berjalan dalam kebenaran. Dan terlebih khusus ketika kami hendak mempersiapkan diri, mempersiapkan materi, pemberitaan firman Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami di minggu yang akan datang dari Mazmur 41 ini. Kami mohon Roh Kudus terus bekerja, agar supaya kami dapat mempersiapkan suatu materi pemberitaan firman Tuhan, yang di dalamnya kuasa Tuhan bekerja untuk membangun iman dari jemaat Tuhan. Sehingga hidup mereka makin hari, makin diubahkan, makin hari, makin menjadi serupa dengan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikian kita sudah melakukan pengkajian terhadap materi MTPJ untuk minggu yang akan datang, yaitu dari Mazmur pasal 41 ayat 1 sampai 14. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Terpujilah nama Tuhan. Amin.